Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Karta. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, kali ini kita kedatangan pemantik yang luar biasa. Ini ada Mas Arif Radi Gusman. Halo Mas Arif. Halo, selamat pagi. Nah, beliau ini adalah penggiat lingkungan. Nah, tema podcast kita kali ini yaitu tentang generasi peduli lingkungan. Nah, mungkin boleh kenalin dulu Mas Arif buat teman-teman semua, buat teman-teman Karta maupun warga Pala Metro. Mungkin ada yang belum tahu siapa nih Mas Arif nih. Boleh memperkenalkan. Ya, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arif Radi Gusman. Untuk pengurus Karta, ya semestinya nggak ini lagi lah. Kita aktif juga di Metro Selatan. Jadi, oke, kita ngobrol-ngobrol aja berkaitan dengan generasi peduli lingkungan lewat Karang Taruna. Ya, jadi Mas Arif ini masih menjadi anggota Karang Taruna di Metro Selatan. Di Metro Kebetulan saya Selatan. ngobrolin teman-teman dari Metro Selatan, Margodadi, Margorejo, Sumbersari, Ojomulyo. Halo. Udah teman-teman semua, halo. Halo teman-teman dari Metro Selatan, ini ada perwakilannya Mas Arif. Untuk yang lain juga, yang dari Metro Barat, Metro Timur, Metro Utara, Metro Pusat. Ya, Metro Semangat, semangat. Ya, Oke, langsung aja nih Mas Arif ke topik pembahasan kita yang pertama. Nah, sebenarnya apa sih itu generasi peduli lingkungan? Apa ya? Ini latar belakang dari kemarin kamu kita ngajak ngobrol itu ya. Iya. Apa ini tema kira-kira yang menarik untuk kita bicara di Podcast kita podcast kali ini. kita, khususnya di Karang Taruna kita ini. Jadi biar ini sebenarnya pola untuk kita pencerahan, untuk sama-sama kita tahu bahwa apa sih sebenarnya generasi peduli lingkungan. Gitu. Kemarin sempat sih kita kan ada wacana kita mau ngadain kegiatan kumpul bareng kan. Iya. Cuma karena ini masih dalam masa pandemi ini, jadi kita coba ngobrol-ngobrol dulu lewat via podcast. Nah, intinya Buat IG Karang Taruna. jadi saya sih berharap tadinya bermimpi gini dulu, kita ngobrol apa sih sebenarnya lingkungan. Jadi selama ini mungkin kita nggak sadar bahwa kita semua ini sebenarnya adalah bagian dari lingkungan. Sebagaimana yang tertera di dalam aturan WAPET, kalau masalah lingkungan ini kan adalah segala bentuk benda, artinya entah dia hidup, entah dia mati, termasuk manusia di dalamnya itu yang berinteraksi. Artinya kita adalah bagian dari lingkungan, baik itu lingkungan di perkotaan, pedesaan, kemudian entah itu sungai, entah itu pantai, entah ini manusia ini juga dari bagian dari lingkungan. Nah, bagaimana kita mencermati bahwa kita harus peduli terhadap lingkungan kita sendiri ini? Nah, ini yang kenapa terus kepikiran bahwa ini harus ada sebuah generasi peduli lingkungan. Untuk apa? Gitu. Sebenarnya adalah lingkungan ini adalah mendukung untuk kehidupan manusia itu sendiri. Manusia itu sendiri. Jadi saya ingin mengajak. Sebenarnya ini ada sebuah apa ya? Isi kalau lagi sekarang kita ada ini visi lah. Jadi seolah-olah itu kita ini pengen membentuk sebuah generasi yang peduli lingkungan, khususnya di Metro, Kenapa gitu? Ya kita berharap Metro lebih baik dari sisi lingkungan. Kenapa harus lebih baik? Ya biar masyarakatnya baik juga, ya sehat juga, ya ini juga secara ini enggak tercemar lingkungannya, secara senyaman untuk diduduki, untuk di tempat tinggal, terus bernafas seger. Nah ini saya pikir harus kita bentuk sebuah, kalau bentuk secara resmi ya, jadi ada sebuah generasi yang benar-benar peduli terhadap masalah lingkungan, terutama di Metro ini sendiri. Nah itu
seperti itulah ininya gambarannya tentang kenapa kemarin generasi peduli lingkungan. kenapa kita GPL kalau saya dulu pernah berpikiran itu generasi peduli lingkungan, GPL ini. Berarti ini baru digagas ya, masih digagas oleh Mas ya Arif sendiri. Secara nggak langsung saya ingin mendorong kepada semua elemen. Semua elemen itu maksud saya begini, saya berpikir bahwa saya pernah gini, saya cerita dulu bahwa dulu beberapa waktu saya awal-awal pulang ke Metro sini itu ke sebuah toko buku tempat teman saya. Kemudian ada seorang mahasiswa bawa tas, beli sebuah buku, bukan buku apa waktu itu saya nggak ingat. Cuman waktu itu saya agak sedikit memperhatikan, saya perhatiin karena saya teman itu jualan buku, jualan di MBS, Metro Bookstore. Nah ini sekaligus ini. Oh, iya. Kalau ada yang lihat, halo, Mas Tipong. Halo Mas Tipong. Yang punya toko MBS. Itu lokasinya di mana? Di kampus, di jalan kampus ya. Ini di situ ada sebuah kejadian. Saya ada mahasiswa beli buku, kemudian di situ dia sebenarnya bawa tas, tapi dia minta plastik kresek. Dia minta plastik gitu, untuk wadahnya. Kemudian saya tegur, kan bawa tas loh mas, kenapa harus pakai plastik? Saya bilang, ya kalau nggak boleh pakai plastik, tutup aja pabriknya. Jawabnya begitu. Ini ketus lah ya, artinya dia ketus. Saya berpikir, ini anak muda ini, ya ini mahasiswa. Jadi saya berpikir dari situ, ini generasi yang levelnya pendidikan mahasiswa saja belum paham tentang kenapa kok kita harus mengurangi plastik. Ini yang sebenarnya ini generasi yang semestinya kita harus dorong terus, harus berani bahwa ngomong kita kan mereka harusnya tahu bahwa ini plastik ini udah menjadi masalah. Bukan hanya di Metro tapi di seluruh dunia termasuk Indonesia kan. Jadi saya ingin berharap di Metro yang dalam tanda kutip kota pendidikan ini semestinya anak-anak muda yang memang terutama yang memang akademis ini harus berani bertindak sesuai dengan peduli masalah lingkungan. Hal kecil itu hal kecil. Justru saya melihat dari situ, oh berarti belum nyampe bahwa edukasi pemahaman itu belum nyampe ke mahasiswa. Apalagi masyarakat umum, saya mikir begitu. Nah, ini belum udah sambil kita makan ngemil. Belum waduh. Jadi gitu Mbak Rani. Ini muncul dari kegelisahan. Ada beberapa momen yang saya berpikir bahwa di Metro ini harus ada generasi yang bagaimana kita ini sayangnya begini. Saya berpikir kalau Metro ini orang itu menyangka bahwa Metro ini nyaman secara tempat. Tapi ini juga berjalannya waktu kalau tidak dijaga kenyamanannya itu, baik itu mengenai sampah, mengenai pohon, mengenai limbahnya, lama-lama akan hancur juga sih Amir. Ini tanda kutip aja. Kemarin saya ngobrol juga dengan teman-teman yang hobi mancing. Nyari tempat mancing alam ya di sungai itu. Di Metro agak susah. Akhirnya beberapa teman itu saya lihat mancing di cok ledeng yang dengan sampah yang kayak comberan. Saya sedih melihatnya. Astaga. Itu masih ada di kota Metro ya? Iya. Ini di Metro ini kenyataan. Di Metro mereka ada tempatnya mancing yang ada ikannya, kemudian yang enggak kotor. Itu juga udah mulai sulit sekarang. Nah ini ayo, maksud saya generasi ini yang saya berpikir harus kita sadarkan. Kita harus sama-sama menyadari itu untuk kita nyaman dan kita di Metro ini. Karena mulai dari muda dulu ya harus mengerti akan apa itu tentang peduli lingkungan dari mudanya dulu gitu.
Kalau misalnya anak muda baru ngerti, baru dia mungkin bisa menerapkan untuk kita tetap peduli lingkungan. Ya. Nah, imbasnya plastik itu terurai berapa lama, Mas? 250 tahun kan? Plastik itu tergantung jenisnya. Kalau di penelitian jenis, ada jenis berbagai macam plastik itu kan, ada yang jenis, bahkan ada yang sampai ribuan sampai tahun baru terurai. nggak bisa di Ada yang bisa tidak terurai. Dan sekarang kan sudah mulai. Mungkin kalau anak-anak muda mungkin nggak terlalu paham. Cuman kalau yang bapak-bapak kita mungkin yang bergelut di pertanian, hampir banyak yang mengeluh tentang sampah plastik yang masuk ke dalam industri pertanian. Sawah. Yang sulit juga terurai, kasihan pembajaknya ya, pembajak sawah itu. Yang jelas ada yang cerita kayak gitu, nyangkul, Kamu pasti kena plastiknya. Itu imbas ininya. Cuma kan yang jadi masalah nanti tanahnya sudah masuk. Iya, perlu pupuk lebih banyak akhirnya gitu. Terus ya otomatis padinya juga kualitasnya yang baik. Iya. Seperti itu. Ini balik lagi ya seperti tadi. Jadi ada latar belakang kenapa sih kita harus berpikir tentang generasi peduli lingkungan. Kenapa kita harus mulai dari anak-anak muda? Ya itu. Saya pikir kompetensi anak-anak muda kita, baik itu secara IT, secara pendidikan, semestinya kan lebih memahami lah. Nah, ketika anak-anak muda kita, saya cuma sebenarnya sih saya berpikir sudah banyak anak muda yang memang sadar bahwa ini masalah lingkungan, ini harus ini. Hanya memang terkadang kita nggak tahu harus bagaimana. Hal-hal bagaimana kita harus menyikapi ini. Contohnya seperti apa itu, Pak? Ya, contohnya ini apa? Sekaligus saya mau kasih tahu ini. Ini kemarin beberapa waktu yang lalu ada sebagian teman-teman anak muda yang prihatin dengan kondisi ledeng di beberapa saluran air. Di Kota Metro. Ada juga di beberapa sungai, di pojok-pojok sungai itu orang-orang buang sampah. Ini banyak yang mengeluh, mereka juga harus gimana ini. Nah, ini kemarin akhirnya kita dorong, ayo kita berbuat aja, lakukan sesuatu. Nah, kemudian kita akan membuat sebuah kegiatan nanti di tanggal 10 November kayaknya. Nah, kita sekaligus mengundang teman-teman semua Karang Taruna, khususnya yang di Metro Selatan juga kita untuk belajar peduli, untuk gabung. Ini sekaligus untuk upaya penyadaran kepada masyarakat yang belum sadar bagaimana kita mengelola sampah. Sama untuk mendorong, kalau ada yang teman-teman mancing itu, kalau mancing di sekitar sampah itu kayaknya sedih melihatnya gitu. Jadi untuk yang penggiat pemancing itu ayo gabung juga. Gabung bareng, kita bersama-sama nanti tanggal 10 November sebagai wujud kepahlawanan. Nah, ayo ini kita berharap semuanya bisa ikut gabung juga. Jadi sekali lagi ini didasari pada beberapa pengalaman yang saya pikir ini Metro harus ada sebuah gerakan sebagai generasi yang memang peduli tentang lingkungan di Metro ini. Bagaimana dia peduli gitu. Ya, ayo kita bareng-bareng, makanya sering harus ada komunikasi. Terus juga saya mengajak kita juga harus kalau yang browsing, yang hobi ini, sekali-kali kita juga ya, jadi Metro ini butuh anak-anak muda yang memang punya terobosan, kemudian berani menyampaikan hal-hal yang baik berkaitan sama lingkungan terutama. Ini sangat penting di situ. Oke. Ya seperti itu Jadi umumnya ya. Istilah generasi peduli lingkungan ya, Mas ya. Dan latar belakangnya Dan kenapa? sekaligus latar belakang kenapa memilih generasi peduli lingkungan. Mengajak lah, kira-kira Karena mengajak berawal membentuk. dari keprihatinan mungkin ya. Kegelisahan. Karena Kegelisahan kita sama-sama, iya, bukan saya sendiri ya. Iya. Saya cuma menyampaikan ini beberapa teman-teman, beberapa masyarakat ya, yang selama ini agak gimana ya? Saya cuma coba menyalurkan, ayo kita menyampaikan itu ke banyak pihak lah, artinya seperti itu.
Tapi ya nggak usah terlalu ini bukan sebuah apa ya, ini ajakan, jadi bukan sebuah yang diprogramkan secara apalagi secara kekerasan itu enggak. Ya, berarti bukan komunitas tapi memang apa itu GPL ini, generasi peduli lingkungan ini baru ini wacana doang atau ya gitu juga. Jadi gimana? Kalau di lain pihak ada yang namanya apa? Generasi berencana. Kemudian ada generasi 40 zero. Ada generasi revolusi. Ya ini sebuah ungkapan aja sebenarnya untuk menghimpun teman-teman semua bahwa ayo lo kita peduli masalah lingkungan seperti itu. Ya ini cuman sebuah ajakan. Jadi bagi teman-teman yang memang peduli lingkungan, ayo kita harus mulai berbuat. Kita harus mulai berbuat dari hal yang kecil. Lama besar dan ada manfaatnya ya. Iya. Dimulai dari generasi dulu paham akan peduli lingkungan. Nah ini kan kebetulan Mas Ari ini di Klempon ya Mas ya. Apa itu Klempon? Ada juga slogan Mas Arif ini ada Klempon. Apa itu Mas Klempon? Apakah GPL generasi peduli lingkungan ini sama dengan Klempon? Mungkin teman-teman Mas Arif mungkin udah nggak asing ya dengan istilah Klempon gitu. Kayaknya masih asing. Oh masih asing. Oh ya. Biasanya Klempon ini makanan, tapi kalau buat Mas Arif, Klempon ini ada artinya apa itu Mas? Nah, ini bermula dari lagi bermula dari usaha sebagai hari-harinya ditanam Ada yang kayak ini nih dengan pola-pola beberapa masalah lingkungan ya terutama. Nah, terutama ketika Rimbun-rimbun. Ya. kita berpikir sendiri, harus berkampanye, harus menyampaikan kepada masyarakat. Makanya muncullah ya untuk memberikan kata kunci lah kelompok. Jadi ini berharap akan banyak orang. Nah, kelompok itu kepanjangannya kita coba singkat itu kelompok manusia. Kelompok manusia penyayang pohon. Penyayang pohon. Jadi disingkat Klempon. Ya, jadi istilahnya Klempon itu. Ini sebenarnya apalagi kalau masa sekarang ini banyak orang yang suka pohon dengan bunga, terutama yang lagi bunga. musim-musimnya bunga. Besar nggak langsung ini adalah bagian dari kelompok. Iya. Cuman mungkin kan kita belum sampai ke pemahaman gimana sih pohon itu
bagaimana pohon itu bisa berfungsi secara ekonomi. Terus ada pohon yang berpohon ataupun tumbuhan yang berfungsi secara estetika, itu termasuk bunga. Iya, bunga. Jadi itu keindahan. Jadi saya ingin dari kelompok ini sebenarnya juga menyebarkan pemahaman kepada kita semua mengenai fungsinya, manfaatnya, kemudian bagaimana kita menyikapinya. Nah, jadi kita berpikir jangan sampai ya bukan karena murni kepentingan ekonomi, karena ada hal-hal ekologis, ada hal-hal estetika yang harus kita pikirkan juga gitu. Ini sebenarnya lebih cenderung ke masalah pohon, hanya dia kelompok. Iya. Nah, itu bagian sih kelompok sebenarnya. pencinta apa tadi? Kelompok manusia pencinta pohon. Kelompok manusia, ada yang menganggap semua manusia pengen kita, manusia itu semua semestinya ini dengan pohon. Karena saya pikirnya begini, kita ini hidup dalam salah satu ininya kan kita oksigen kan. Bagaimana kita napas itu kita perlu oksigen. Kemudian saya kebayang kalau kita harus beli oksigen, saya nggak tahu harganya satu tabung oksigen itu saya mahal banget. kayaknya ratusan ribu lah pasti isinya untuk oksigen itu. Ini sementara pohon-pohon yang ada di metro ini dia menghasilkan oksigen untuk kita bernapas gratis. Suasana memang dengan kesejukannya gratis. Kenapa nggak kita jaga kan? Kalaupun ada hal-hal ada pohon-pohon yang harus ditebang, ada hal yang ada harus musabab. disisahkan ya? Enggak, jadi itu ada musabab yang benar-benar ini benar-benar harus ditebang. ditebang. Mungkin karena dia udah tua, mungkin karena dia memang kondisinya nggak sehat. Iya. Jadi kan terjadi ya masih di kota metro ini pembangunan jalan. Itu aku lihat di daerah 22 kalau nggak salah itu ada pohon-pohon yang sangat rindang karena memang mau di jalannya mau dibenerin, jadi pohon-pohonnya ditebangin semuanya. Jadi jalan itu jadinya apa ya? Gersang gitu. Itu gimana Mas Arif menyikapi hal itu? Ya, ini ada sisi kepentingan lah, ada sisi kepentingan publik, ada sisi kepentingan lingkungan juga. Nah, bagaimana nih bersinergi? Artinya, ya kalau memang itu benar-benar untuk kepentingan publik ya kenapa enggak lah. Tapi harus ada upaya untuk penghijauan kembali. Ya. Mungkin di daerah yang lain, yang di wilayah metro ini yang masih gersang itu yang harus ditambahkan. Nah ini kaitan sama pohon ini kalau menurut saya lebih kepada untuk keberlanjutan kenyamanan di kota metro ini. Saya pernah ini nggak tahu nggak pohon mahoni yang di Jalan Ahana? Oh iya, itu besar-besar pohonnya. Iya. Dan udah mulai ditebangin itu. Itu sih enggak kalau ditebang alhamdulillah. Oh dipangkas. Kalau sampai sekarang ya enggak ditebang, cuma dipangkas. Itu pangkas itu salah satu untuk pemeliharaan sih. Itu masih bagus. Cuma maksud saya pernah nggak kepikir pohon sebesar itu itu bahkan berapa orang ya? Iya, 3 orang kalau nggak salah. Nggak cukup kayaknya. Gede banget soalnya. Pohon sebesar itu dulu pernah ditanam kecil. Pernah nggak kepikir? Kita tahunya kan udah gede segini gitu. Iya. Yang nanam siapa? Nggak tahu, orang Belanda mungkin. Zaman dahulu karena emang udah kayak usianya udah lama banget, beratus tahun atau puluhan tahun. Kalau kita pernah nggak menyadari hal ini? Iya juga ya. Ini dulu ditanam berarti kan gitu. Berarti dirawat kan selama ini. Jadi kebanggaan kita di metro ini. Oh metro itu udah pohon besar-besar gitu. Itu sekarang dia bukan dipikir secara nilai ekonomi lagi, tapi secara nilai ekologi, nilai histori. Orang akan berpikir, oh ini bisa disejarah, ini jadi. Tapi yang nanam kemudian yang merawat sampai sebesar ini kan adalah yang bapak-bapak kita dulu, yang memang berkomitmen masalah lingkungan kayak gini. Nah ini kita harus juga sebagai generasi muda paham nih, kenapa kita harus menjaga lingkungan kita, terutama tadi yang masalah pohon ya. Kalau istilah pohon ini dibilang pohon. Jadi ini mungkin launching juga ya nanti kelompok. Nah, launching ini. Jadi yang mau bergabung nanti
Boleh. Boleh. Oke, Mas Arif. Ya. Generasi peduli lingkungan sekaligus nanti ada kelompok. Ada kelompok. Nah, kalau generasinya untuk muda-muda mungkin ya, untuk kaum muda. Targetnya untuk kaum muda ya Mas Ya, ya. oke. Kalau kelompok itu untuk semua kalangan, pencinta pohon, baik itu pencinta pohon untuk Ya. menanam maupun pencinta pohon hias. Oh iya. Pengennya seperti itu sampai jadi kita biar sama-sama paham lah bahwa kita harus menjaga lingkungan itu ya untuk bukan untuk orang lain gitu ya, untuk Diri minimal kita untuk diri sendiri. kita sendiri. Untuk itu. Nah itu tadi tentang generasi peduli lingkungan dan kelempon. Nah, sedikit mirip makanan ya. Nanti orang yang tanya kelempon, yuk kita ikut kelempon, Nah, ikut makanan dong. itu Enggak, ternyata. sekaligus ini Mhm. apa namanya, memasyarakatkan makanan Oh tradisional. iya, tradisional. Kelempon adalah makanan tradisional. Kayak beberapa waktu yang lalu Nah, almarhum Cendol Dawet. Cendol Kemudian Dawet. Dawet jadi viral. iya, cendol dawet sekarang viral. Mungkin nanti Mas Arif ini berharap kelempon itu juga akan viral. Harus ini juga. Kalau bisa kita juga. Oh, yang anak muda kreatif terus buat industri kelempon tapi secara apa namanya? Modern. Udah modern lah. Ya. Ah. Jadi kelempon dengan sesi dengan penyajian dan Iya, iya. pemasaran yang modern, itu bisa juga jadi inspirasi juga nanti mudah-mudahan. Seperti itu. Oke, selanjutnya Mas, generasi peduli lingkungan itu yang seperti apa? Nah, Wah. itu tadi ya, hal-hal kecil. Apa ya? Boleh diangkat dulu nggak apa-apa. Oh, oke. Oke, skip dulu ya buat yang nelpon. Sorry ya, maaf ya. Kita podcast dulu. Oke, baik. Mhm. Generasi peduli lingkungan itu yang seperti apa? Iya. Waduh, maaf ini. Boleh diangkat dulu nggak apa-apa Mas? Kayaknya penting. ini. Penting gitu. Iya Mas, halo. Apa? Apa? Iya, iya. Gimana? Oke, itu Enggak, tadi, enggak. Salah tentang sambung. Generasi peduli lingkungan yang dipaparkan Wih, oleh Mas Arif, ini Arif. Gusman selaku pegiat lingkungan. Iya, iya. Tadi beliau memaparkan tentang Oh, iya, apa itu iya, tadi iya. generasi peduli lingkungan. Lalu Mas enggak, Arif enggak. juga ini Saya mempunyai ini, terobosan. Ini namanya kelompok, yaitu kelompok muda, kelompok manusia pecinta Nah, iya. pohon. Tunggu ya. Gitu. Astagfirullah. Oke, nggak apa-apa Mas. Ari. Nggak apa-apa lah ya, mau kita Iya, nggak ngobrol apa-apa. biasa. Ngobrol biasa. Kan ada yang penting khawatirnya kan. Iya, gitu. betul. Nah, Nah, kita tadi balik lagi ke generasi- masalah tadi apa ya? generasi peduli Peduli lingkungan lingkungan seperti apa ya? Seperti apa? Nah, gini, ada pengalaman lagi, pengalaman lagi. Jadi Penuh pengalaman ya ini. Mas ya, Arif. kita ini belajar nih, Iya, dari belajar sebuah dari sebuah pengalaman. pengalaman. Oke, betul. Kita ini sering berpikir bahwa apa yang kita lakukan itu nggak akan berdampak kepada yang lain. Begitu. Jadi ada hal-hal kecil sebenarnya. Ya, tadi ya, kalau yang tadi masalah plastik, Plastik, tadi, ya. yang mahasiswa ternyata. Mau suruh nutup aja tokonya itu mahasiswa yang aduh, kalian harus pahami kalau misalnya plastik itu berdampak pada lingkungan dan sulit untuk didaur ulang, dan kasihan juga untuk petani yang menemukan sampah plastik. Ya. Nah, jadi Boleh diangkat dulu Mas Arif, nggak apa-apa. Kalau penting mungkin kita tunda dulu podcast kita. oh iya nggak boleh ini sudah lagi. Ya, jadi gini, Iya. kita langsung aja. Jadi kalau saya berpikir bahwa generasi peduli lingkungan itu generasi yang secara perilaku, secara tindakan itu mencerminkan bahwa dia peduli akan lingkungan. Nah, ini
kembali ke pengalaman di metro ini. Di metro ini waktu itu saya naik motor, kemudian di belakang mobil terus kemudian dia buang sampah dari jendela mobil. mobil. Waktu itu entah tisu, entah plastik Iya. Mobilnya mewah, cukup lah. Saya bilang kalau namanya mobil ini bukan mobil yang kaleng-kaleng lah. Iya. Bagus ya. Nah, dari situlah kemudian ini hal yang kecil. Hal yang kecil. Saya pikir kalau kita benar-benar memahami apa seperti ini, ya itu nggak akan terjadi. Cuman rupanya, nah ini hal-hal kecil ini yang maksud saya kan gimana generasi peduli lingkungan itu yang bagaimana harusnya. Pertama ya pikir hal yang kecil itu tadi, jangan buang sampah sembarangan. Betul. Ya kan? Untuk pengendara mobil juga jangan sampai buang sembarangan bekas misalkan tisu dibuang di jendela itu kasihan yang pemotor, kasihan total lagi naik motor kasih belum kena tisu kan kita nggak tahu bahaya itu. Itu yang pertama. Jangan buang sampah sembarangan. Tapi kalau generasi yang memang peduli lingkungan itu nggak akan seperti itu. Khususnya di metro ini gitu. Jadi pemahaman mengenai biar nanti kan disapu sama ini karena pemahaman itu yang belum. Kurang ya. Jadi belum lah ya. Jadi nanti kalau generasi peduli lingkungan itu kalau merasa bahwa peduli lingkungan ya jangan melakukan itu. Mulai dari diri kita. Ini terutama teman-teman Karang Taruna juga ini harus jadi pelopor. Ya, betul. Jadi harus memberi contoh untuk. Nah, ini generasi-generasi apa? Yang kedua itu tadi berperilaku hemat energi, kemudian hemat air. Iya betul. Hemat air juga ini perlu kita pahami. Ada beberapa momen juga yang sedikit menggelitik kita kan. Mungkin di tempat umum, ada di toilet umum atau di masjid tempat ibadah. Iya betul. Air dengan keran terbuka biasanya ngacur gitu. Atau di rumah lah ya. Di rumah dengan ini kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa keberadaan air di bumi terutama di metro ini juga terbatas. Iya, sudah mulai menipis ya. Terbatas lah ya, artinya nggak bisa. Ini lama-lama bisa habis loh kalau kita nggak. Nah, jadi ayo kita hemat air. Ayo kita kalau memang itu nggak digunakan, itu gunakan secukupnya saja. Kalau untuk mandi secukupnya, atau kalau dia memang untuk nyiram bunga ya secukupnya kan kita nggak harus berlebih air. Kalau memang kebuka, kadang ini sensitivitas ya. Jadi kalau kita melihat mungkin ada orang yang kita positive thinking mungkin lupa ya. Kalau memang benar-benar lupa, orang habis berwudu habis kamar mandi umum pergi sampai meluber. Nah ini sensitivitas kita ini kalau peluangkan waktu berapa detik untuk nutup gitu. Ya udah, waduh dengar suara tutup. Ini nggak gampang loh tapi. Kalau nggak kita menyadari itu sulit melakukan kegiatan seperti itu. Atau mungkin di sekolah kalau anak-anak pelajar juga melihat temannya begitu. Pas kita giliran kita keluarnya airnya dibiarin aja juga. Hemat air, hemat listrik. Nah listrik ini juga ini. Jadi pemanfaatan listrik itu kan kaitannya sama juga biaya, hemat energi. Tapi ada kaitan lebih pentingnya itu juga masalah lingkungan karena energi listrik itu kan dihasilkan dengan energi fosil, ada yang dengan energi. Kalau yang dia berkaitan sama fosil, artinya dia akan mengurus minyak untuk mengurus lebih banyak. Nah ini kerusakan lingkungan secara umumnya akan lebih besar. Kemudian apa lagi ya? Jadi bagaimana generasi peduli lingkungan itu reduce-nya. Nah kalau reduce itu mengurangi sampah kayak tadi yang cerita mas-mas tadi itu kupu-kupu. Jadi bagaimana kita berupaya untuk mengurangi terjadinya sampah.
Jadi kalau kita belanja atau kalau kita mau beli apa kan, maksudnya kalau mau beli ya, Mau beli sesuatu. mau beli sesuatu. Kalau kira-kira memang kita ada loh tempat kalau nggak kresek ada Bawa tas sendiri. Kita ngurangi, nah ini perilaku mengurangi sampah. Karena ini saya pernah nggak ke TPA yang di Karangrejo? Saya belum pernah kesana. Belum. Oh, ini tempat pembuangan akhir ya? Iya. Iya. Itu kayaknya udah membludak ya. Sudah penuh banget. Ini sudah penuh banget. Ini harus ada upaya dari kita semua. Kita harus mulai mengurangi. Iya. Kalau bisa kita nggak pakai plastik, kenapa harus pakai plastik? Iya. Ujung-ujungnya jadi sampah. Seperti itu. Ini perilaku kecil yang saya pikir bisa untuk Menyelamatkan bumi. jadi peduli masalah lingkungan, terutama di metro ini kita sama-sama. Terus satu lagi, bukan satu, ini beberapa yang tadi mas kaitan dengan pohon. Generasi peduli lingkungan itu dia sayang pohon pasti. Di rumahnya, ayo tanam pohon. Di rumah ada di rumah ada pohon, ada bunganya nggak? Pohon ada. Hah? Kebetulan saya suka buah-buahan, jadi saya nanam pohon buah-buahan. Iya. Ya itu salah satunya itu. Karena kita nggak menyadari bahwa nanam pohon buah, berarti mikirnya biar buah ini kan. Padahal di satu sisi dia ada fungsi ekologi yang tadi bilang, Oksigen itu tadi. oksigennya untuk kita. Kemudian akarnya itu juga menyerap air hujan. Ya. Nah, ini ada fungsi. Kita kadang sudah melakukan tanam pohon, cuma kita nggak menyadari. Ini adalah bagian dari perilaku kita peduli lingkungan. Seperti itu. Dari hal-hal kecil Dari ya. hal-hal kecil. Mas, ya. Dari hal-hal kecil yang harus kita mulai biasakan. Seperti itu. Nah, apalagi jadi kalau kita hal yang ingin saya sampaikan sebenarnya kepedulian masalah lingkungan ini tadi memang harus dikeluarkan, harus disampaikan terutama kepada anak-anak yang masih dalam tingkatnya, anak muda yang masih berpendidikan, masih dalam level anak-anak berkembang lah pola pikirnya. Jadi kalau kita sebagai generasi muda yang tahu, yang memahami juga harus mulai memberanikan diri menyampaikan kepada anak-anak kecil ya. Kemudian kalau waktu di jalan, mungkin waktu di tempat umum ada yang dia buang sampah sembarangan, kalau kira-kira kita bisa ngomongin, kita nyampaikan atau jadi biar kita sama-sama. Nah, ini penting. Jadi menurut saya mewujudkan generasi peduli lingkungan ini memang nggak semudah yang kita pikirkan. Harus semua pihak harus terlibat. Semua pihak harus terlibat. Baik itu bank, jadi masyarakat juga, kemudian terutama yang pendidik. Pendidik itu dari level SD, TK justru sampai ke perguruan tinggi. Dari situ pun semua juga harus mulai berpikir bahwa bagaimana ini generasi mewujudkan sebuah generasi yang benar-benar untuk peduli masalah lingkungan. Sebenarnya itu juga ada kaitannya. Ini generasi peduli lingkungan ini erat juga dengan kalau dibilang secara ekonomi ngirit lah ya. Ngirit artinya gini, bisa dinilai juga secara ekonomi. Tadi yang saya bilang, kalau di suatu sekolah kemudian menerapkan hemat energi, hemat air, benar nggak? Kalau sekolah itu menerapkan itu untuk mendidik anak-anak didiknya, kalau lampu ini dimatiin, kalau secukupnya, kalau air pakai secukupnya, itu akan berdampak kepada pembiayaan, benar nggak? Airnya jadi hemat, listriknya juga bayarnya nggak terlalu mahal. Ini kan positif, ini hal-hal yang baik gitu. Yang selama ini sebenarnya kita nggak menyadari. Atau oke lagi dia mengelola sampah.
Kalau dia di sekolahnya, kemudian di komunitasnya, di lingkungannya kita mengelola sampah, sampahnya yang bisa dikelola itu, oke, kalau yang dia non organik mungkin bisa dijual. Kalau yang organik dia bisa jadi pupuk. Kembali lagi kayak itu tadi, kalau kita hobi nanam, kemudian kita hobi kembang dan lain sebagainya, ini kan menguntungkan ya. Ini solusi yang sama-sama baik, baik kebersihan lingkungannya bisa jadi untuk hasil ekonomi, kemanfaatannya. Nah ini, tapi ya ini jadi PR kita bareng-bareng melalui podcast ini. Saya mengajak kepada kita semua untuk peduli masalah lingkungan. Nah, gitu Pak Rani. Gimana? Ada lagi? Itu kan tadi GPL itu seperti apa. Nah, terus untuk mewujudkan generasi peduli lingkungan, ini bagaimana Bapak caranya? Mas Arif, caranya? Oh, ini bukan, saya nggak bisa mewujudkan ini. Nah, ini kalau saya mewujudkan itu kayak dikira kayak kampanye. Iya juga. Enggak nih, kayak sebenarnya. Kalau menurut saya itu tadi upaya mungkin. Upaya lah ya. Balik lagi ke masalah edukasi. Menurut saya ini juga masalah edukasi ini menjadi perhatian ini juga. Jadi ada beberapa teman-teman juga sudah menginisiasi. Ada yang pikir kalau ini kita perlu, ada kelompoknya, ada kelompok yang kita kapan-kapan perlu untuk membuat program swadaya ini, membuat agenda edukasi lingkungan ke sekolah-sekolah. Ini sudah ada teman-teman yang punya inisiatif seperti itu. Ini karena. Tapi kan ini masa pandemi. Nah iya, jadi artinya justru itu. Jadi kemarin itu gara-gara terus kemudian karena pandemi agak tertunda nih agenda itu. Jadi masih belum ini ya? Belum terrealisasi. Artinya sudah ada wacana teman-teman yang memang peduli itu untuk memberikan motivasi edukasi ke sekolah-sekolah itu sudah ada. Ada penggiat-penggiat juga yang selama ini tadinya diem tapi udah mau bergerak ini tuh, cuman terus ketera pandemi ini jadi agak tertunda lah ini. Tapi kan nanti di program tanggal 10 itu? Nah, iya. Itu mungkin sebagian dari wacana itu ya? Iya. Realisasikan. Ini salah satu gerakan. Itu adalah gerakan untuk peduli lingkungan. Ini kemarin diinisiasi sama teman-teman dari Pemuda Muhammadiyah, Sri Aisyah, di Sulawesi Selatan. Ya itu tadi yang berangkat dari sebuah kegelisahan itu tadi melihat sungai random apa ini kata-kata. Ini kemarin sudah membuat rencana kegiatan dalam rangka Hari Pahlawan itu membuat gerakan bersama. Ini juga mengundang siapa saja, mengundang lembaga mana saja yang mau berkontribusi untuk membersihkan, aksi bersih ledeng di perbatasan Margonda di Rejo Mulya di tanggal 10. Ini kita sudah mengundang kemarin yang tadi sampai tadi malam teman-teman yang siap hadir, artinya sudah kolaborasi. Sudah konfirmasi kehadiran untuk ikut berkolaborasi. Itu ada yang dari Mapala, mahasiswa pecinta alam. Mapala Matrik itu sudah siap untuk hadir. Matrik juga, terus Majusi, Mapala IAIN juga siap hadir. Komunitas yang lain ada dari Silaturahsi juga sudah terkonfirmasi, insya Allah hadir. Kemudian dari kalau yang Mapala kemarin satu lagi Mapala STO itu ada Mapala juga yang informasinya juga siap hadir. Baik dari Pemuda Muhammadiyah, dari Kokamnya, dari ini juga kayaknya insya Allah hadir. Termasuk Karang Taruna kita juga pokoknya kita bergerak. Semua elemen masyarakat ya yang peduli sembari untuk itu tadi ya, untuk mengedukasi. Ini poin utamanya adalah edukasi kepada masyarakat. Biar kita, saya membayangkan, kalau ini jernih, kalau orang mancing, wah enak banget. Kemudian, kayak di Jogja itu memang bersih-bersih ya di Jogja ya. Nah,
Kalau di Jawa-Jawa itu kayaknya bersih-bersih itu kita harus mencontoh juga itu gimana sih ininya. Tapi sebenarnya ini juga, ini pengalaman lagi saya. Tahun 98 itu, tahun 98 saya di Jogja. Sebenarnya yuk baru mulai, artinya upaya-upaya untuk membersihkan sungai apa itu juga baru mulai di tahun-tahun itu, dan hasilnya sekarang gitu. Sekarang orang terkenal lihat tuh hasilnya ada beberapa ruas sungai yang bisa bersih, jadi wisata kan gitu. Itu tahun mereka baru mulai untuk itu. Nah ini kalau bisa, kalau menurut Metro ini jangan saya kok bisa bener, tapi ayo kita sama-sama ini sekarang. Mulai dari sekarang. Mulai dari sekarang. Nah, jadi sekali lagi saya mengundang, saya mewakili teman-teman dari Metro Selatan, dari pemuda di Metro Selatan, undang siapa saja elemen yang untuk hadir di kegiatan di 10 November. 10 November, tepatnya di hari Selasa kalau mau. Ya. Jadi jam 8. Memperingati Hari Pahlawan ya. Memperingati Hari Pahlawan. Nah, wujud kepahlawanan. Jadi sekali lagi itu adalah gerakan pure sosial. Jadi nggak usah, jangan berharap di situ akan ada, jangan berharap benar ya. Jadi kami ngomong di situ kita berupaya untuk membersihkan sampah, tapi kita juga ayo kita mengurangi sampah. Jangan sampai dengan kegiatan itu kita menimbulkan sampah baru kan. Oh iya betul. Makanya kemarin sedikit kesepakatan, bukan kita nggak mau nyediain air mineral secara yang ini gelas. Ataupun ini. Jadi kita himbau untuk yang datang bawa minuman bawa sendiri. perlengkapan sendiri, bawa tumblernya. Nah, paling kita nanti akan siapkan galon lah ya, kalaupun haus. Ini kita siapkan galon biar kita nggak menimbulkan sampah. Iya betul. Udah bersihin sampah, ada sampah baru. Sama kita juga. Jadi nah itu. Perlengkapan sendiri. Ya? Perlengkapan sendiri. Terus kalaupun ada juga alat di rumah, jadi jangan lupa sepatu boot, karena itu kita agak kotor. Sepatu boot, tangan panjang, tutup masker, topi dan lain sebagainya. Kalau syukur juga sarung tangan, ya, untuk safety lah, untuk sendiri. Ayo kita kalau mau coba kita tunjukkan bahwa kita ada loh yang di Metro ini pada peduli loh masalah itu. Ya ini tadi salah satunya. Ini sembari saya minum ini. Nah terus nih Mas, ada mungkin sebagian orang yang buang sampah di sungai. Itu gimana Mas? Misalkan kita sudah menegur nih, mungkin aku juga sering melihat tulisan jangan buang sampah di sini, yang buang sampah di sini bla 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 bla. Itu kan mungkin juga sebagai teguran dari kita kan. Nah terus mungkin tapi ada aja yang mau buang sampah di situ, itu menurut Mas Arif gimana menyikapi hal itu kayak gitu? Ya itu tadi ya. Kenapa kita perlu edukasi? Padahal udah ditulisin kayak gitu. Kita perlu edukasi itu kaitan sama kesadaran. Kalau kesadaran nggak tumbuh, ya sulit. Jadi bagaimanapun kita larang siang, sore dia buang. Kita ini jagain sore malam dia buang. Ini mindset. Jadi kenapa kita perlu mendorong edukasi? Ini pemahaman edukasi ini yang. Jadi kalau yang udah tua, ya maaf kalau yang memang sudah tua kemudian di atasnya pemuda ini merasa ya, karena dulu nggak merasa teredukasi dengan masalah sampah. Mereka nggak ngerti ini sampahnya akan jadi masalah kalau nggak akibat apa gitu. Nggak ngerti. Jadi perlunya edukasi. Perlu edukasi. Nah, edukasi ini ya lebih utama sebenarnya ke memang generasi yang baru lah. Kalau yang tua kadang-kadang kita edukasi juga marah-marah. Iya. Takutkan diomelin. Malah kita yang diomelin kan. Tapi ya nggak apa-apa, itu namanya namanya perjuangan edukasi. Menjaga lingkungan agar tetap bersih dan terhindar dari segala kerusakan lingkungan. Karena memang kalau misal sampah itu kalau banyak bisa terjadi banjir ya, Mas ya. Banjir, kemudian ya itu tadi bencana. Pernah terjadi di Metro kebanjiran ya? Di mana waktu itu ada beberapa titik yang memang mungkin dia tadi ya, yang tadinya mungkin itu adalah aliran sungai ataupun rawa ya itu tadi ya, kasihan buat warga yang tinggal di dekat bantaran sungai yang di bawah akhirnya gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah tahun berapa sih? Ya mulai tahun 2 tahun yang lalu 2018 sempat terjadi banjir dan kita menggalangkan dana untuk korban-korban di Metro
Metro. Hmm. Pernah waktu itu kan ya? Oh iya iya iya. Hmm. Iya 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 iya. Oke. Nah terus terakhir nih Mas, harapan Mas Arif sendiri tentang generasi peduli lingkungan ini, harapannya apa? Harapannya akan ada generasi peduli lingkungan di Metro ini terwujud. Artinya terwujud. Terwujud itu nanti akan terlihat dari perilaku masyarakat. Jadi saya berharap nggak ada lagi di Metro ini yang orang buang sampah kali, sungai, ledeng. Iya. Nggak ada lagi orang yang membuang sampah keluar dari jendela mobil. Nggak ada lagi orang yang ngulitin pohon-pohon. Kemudian nggak ada lagi orang yang industri yang buang limbahnya sembarangan ke sungai ya. itu ya harapannya gitu. Ini generasi semua, tak pikir generasi muda baik itu bergerak dalam bidang apapun, bergerak dalam bidang apapun ya, entah dia dosen, entah dia guru, entah dia pekerja, entah dia dagang, itu mencerminkan pedulian terhadap lingkungan. Kalau dia dagang, ya buat tempat sampah yang bagus di tempatnya, dikelola sampahnya. Kalau guru, dia menyampaikan hal-hal yang baik masalah lingkungan kepada siswa atau buat program. Nah, ini itu aja. Bayangin Metro dengan keteduhannya pohon, kemudian dia nyaman, orang yang ramah. Terus itu kemudian kita jalan-jalan pagi, ada suara burung-burung yang masih di pohon dikejar, ada juga ada orang mancing di pinggir sungai yang jernih, mancing. Nah, kan kalau sempat kalau kita ada anak kecil bisa bermain lagi di kali, aduh kayaknya Enak nyaman, gitu ya. nyaman aja kayak gitu. Oke, itu tadi kan harapan dari Mas Arif, tentunya bukan harapan Mas Arif saja, tapi harapan untuk semuanya, khususnya untuk warga Kota Metro. Iya. Mari mulai dari sekarang, mulai dari kita untuk kita semua. Oke. Nah, Ya. Itu ya Mas Arif ya. Oke. Sekian podcast kita kali ini tentang generasi peduli lingkungan bersama Mas Arif Radi Gusman selaku pegiat lingkungan. Semoga apa yang kita bincangkan hari ini bermanfaat untuk kita dan untuk orang banyak dan orang sekitar kita. Dan kami tutup dengan mengucap alhamdulillah. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.